Alhamdulillah untuk saat ini kita bisa berkumpul ya dengan keadaan sehat ya walafiat, dan atas kedatangannya saya syukuri rekan-rekan semua dengan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua kalinya tidak lupa saya ucapkan juga terima kasih atas kerawuan kedatangan para pengurus semua yang telah menyisihkan waktunya, yang telah melonggarkan waktunya untuk bisa datang ke sini ya, dengan agenda rutin, yaitu selain arisan itu kita ngadakan pengajian ya. Maksud dan tujuannya mungkin teman-teman ya rekan-rekan semua sudah paham ya. Selain kita bersilaturahim, di sini kita ada kajian ya, ada pengajian yang dimana tujuannya untuk menambah ilmu kita ya. Yang namanya keimanan manusia kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Nah, di saat kita umpamanya sekarang kita keimanan lagi turun, dengan kita mau diberikan tausiah atau ceramah, kita bisa naik lagi keimanan. Nah, seperti itu. Di sini saya tidak panjang lebar. Mungkin itu aja pembukaan dari saya. Bila ada tutur kata yang tidak enak dengar, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang mana pada sore hari ini puasa hari yang ke-10 ya. Kita masih sehat walafiat, masih bisa beraktivitas seperti sedia kala. Dan di sore hari ini sebelum kita mengadakan pengajian ini, tadi sempat kita mengadakan kegiatan sosial berbagi takjil kepada masyarakat Gunung Panjang yang melintas di jalan depan kantor lurah dan masjid serta surau yang ada di Kelurahan Gunung Panjang, yang mana totalnya sesuai data yang kita miliki ada 16 masjid dan 5 surau. Alhamdulillah tuntas dalam kurun waktu tidak sampai 1 jam kita kerjakan tadi ya, sama-sama kita kerjakan. Nah, tentunya di sore hari ini kita juga hadir dari teman-teman kelurahan. Ibu Nita, terima kasih udah hadir, dan stafnya Mbak Inge. Walaupun secara khusus ya teman-teman mungkin kasih PEM kita ya Bu Jusnita secara kebetulan ikut di dalam acara ini, karena kalau acara khusus yang acara bukber bersama nanti yang akan kita jadwalkan di tanggal 20 ya kalau tidak salah, 20 Bu Nita nanti, yang mengundang RT dan semua stakeholder. Nah, tentunya kita akan mengundang Pak Lurah. Nah, di dalam momentum sore hari ini kebetulan kita kedatangan pegawai kelurahan dan stafnya. Jadi sekalian bergabung, dan tadi juga di sini beliau saya ajak untuk sekalian buka puasa di sini. Karena tadi sudah mendampingi kita berbagi takjil untuk masyarakat gitu ya. Jadi teman-teman nanti ini kan pasti akan tayang nih di TikTok kita dan di YouTube kita kan. Nah, ya kan, biar bisa memahami bahwa kita bukan agenda khusus, sifatnya ini agenda rutinitas LPM, cuma secara kebetulan ada kasih PEM kita yang ikut mendampingi. Nanti kenapa nggak Pak Lurah misalnya kan gitu Bu ya. Nanti yang harus dipahami oleh teman-teman semua. Jadi ini secara kebetulan saja kita berjumpa dengan Ibu Nita dan stafnya Mbak Inge, dan saya ajak ke sini. Nah, tentunya untuk kegiatan bagi takjil hari ini saya ucapkan terima kasih kepada semua donatur. Masuk Bu Nita. Terima kasih sudah membantu ya dalam hal pengadaan takjil yang sore hari tadi kita bagikan. Totalnya itu ada 1000 pieces totalnya itu, yang diproduksi oleh Pak Haji dan disumbang oleh Pak Herman. Yang kita kue. 1000 berarti 2000 kue ya. 1000 biji itu 500 manis, 500 asin. Totalnya lah ya. Yang dibuat oleh Pak Haji dan Pak Herman, dan sudah habis kita bagikan. Bahkan nggak ada nyampe sini ya. Nah, itu mungkin teman-teman agenda pengantar kita tadi sebelum pengajian. Ini pengajian rutin bulanan Bu Nita ya, karena Bu Nita hadir di sini. Mungkin sekedar informasi tambahan dari kami Bu, untuk teman-teman kelurahan, bahwa kami itu ada pengajian rutin tiap bulan. Di luar agenda Ramadan pun itu rutin, yang mana tempatnya dari rumah ke rumah, keliling kami. Jadi ada agenda silaturahmi, jadi tiap bulan itu kami mengunjungi rumah-rumah pengurus dengan agenda pengajian dan arisan. Nah, itu agenda kami. Cuma di momentum Ramadan ini, kebetulan kita ada agenda bagi-bagi takjil, maka tempatnya dialihkan ke sini. Tuan rumahnya yang tadi buka acara Pak Dadang. Jadi Pak Dadang lah yang menyediakan konsumsi untuk kita buka bersama sore hari ini. Begitu kira-kira informasi tambahan lah.
Sekali lagi terima kasih teman-teman yang sudah membantu tadi sore, dan Pak Ustadz Saprudin langsung turun tangan langsung tadi kan mengawal jalannya kegiatan. Bu Nita, Mbak Inge, terima kasih banyak, dan semuanya lah yang teman-teman yang membantu tadi sore. Mempersingkat waktu, sudah mau jam 6, kita akan mendengarkan tausiah Ramadan dari Ustadz Saprudin. Nanti diakhiri dengan doa juga kah? Dengan doa apa dengan istighfar Ramadan? Dengan doa saja. Terserah Pak Ustadz aja lah, baku atur ya. Intinya menjelang buka ada sesi acara lanjutan. Demikian, terima kasih dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang terhormat Ketua LPM Tanjung Redep dan Kasih Pemberdayaan, ini ya Ibu Jusnita ya. Bu Jusnita ini Bapak-bapak Ibu sekalian, beliau ini rekan saya waktu masih sekolah di SMP ya. Cuma memang beliau ini orangnya berani dan visioner. Nah, jadi memang beliau ini memang pantas di pemerintahan ya. Ya. Iya, maksudnya di pemerintahan. Ya, di pemerintahan maksudnya ya. Jadi supaya membangun kemajuan daerah ya, insyaallah. Dan kita semua juga membangun, tapi dengan cara masing-masing, dengan apa tugas kita masing-masing ya. Seperti itu ya. Luar biasa ya, ternyata ketemu lagi di usia 40-an. Ya, tidak terasa saya sudah tua dan beliau masih awet muda. Ya, baik. Kalau Inge ini mahasiswa saya. Ya. Ya, jadi waktu awal-awal datang ke Berau, dia kuliah di STIM, nah, kita kenalan. Ya. Ya. Ya, sejauh dosen dan mahasiswa gitu ya. Nah, tapi dia tahu kalau saya orang yang mencintai istri saya gitu ya. Nah, seperti itu ya. Nah, istri saya itu adiknya juga temannya Bu Jusnita gitu kan. Nah, baik. Bapak-bapak ya. Di sini ada Pak Bendahara ya. Ibu sekretaris tadi mana? Ke belakang enggak? Kemudian Ibu Wakil Bendahara ya. Ya, Wakil Bendahara. Pak Wakasatu, astagfirullahaladzim. Saya kira tadi Pak Imam ini ya. Karena tadi kita sudah bilang, ada Pak Imam ini kayaknya sholat maghrib berjamaah kita di sini. Nggak pusing kita sudah. Ya, Pak Imam. Kemudian koordinator-koordinator bidang dan seluruh anggota LPM ya. Bapak Ibu sekalian rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam satu riwayat disebutkan Rasulullah SAW itu memanggil seluruh para sahabat. Masuk semuanya masuk ke dalam masjid ya. Ke masjid, kemudian beliau naik mimbar. Jadi mimbar Rasulullah itu seperti ada gundukan tanah gitu, bertangga. Kalau sekarang kan kita tangga gitu ya, beliau gundukan tanah. Di gundukan pertama itu, beliau mengucapkan kata amin. Kemudian di gundukan kedua, beliau mengatakan amin. Dan ketiga lagi, di tangga ketiga beliau bilang amin. Setelah itu beliau turun, tidak menyampaikan khutbah. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah ada apa gitu ya. Kemudian kata Rasulullah SAW, bahwa ketika aku naik mimbar tadi, malaikat Jibril alaihissalam itu berdoa dan aku mengaminkan. Begitu pula di tangga kedua dan ketiga. Apa doa dari malaikat Jibril ini? Ternyata malaikat Jibril ini berdoa dengan sesuatu yang sangat luar biasa. Kenapa? Coba kita dengarkan. Di kalimat pertama malaikat Jibril, kata malaikat Jibril, rogima anfu abadin dakhala alaihi ramadhanu falam yukfar lahu. Sungguh celaka orang yang mendapati bulan Ramadan, tapi dosa-dosanya tidak diampuni. Ya. Kata Rasulullah, fakultu amin. Kata Rasulullah, aku berkata, kabulkan ya Allah. Jadi yang berdoa malaikat Jibril, yang mengaminkan Rasulullah. Sungguh celaka orang yang mendapati bulan Ramadan, tapi dosanya tidak diampuni. Bagaimana Pak, Bu ya? Padahal Ramadan itu bulan ampunan. Ramadan itu bulan dikabulkannya doa-doa. Salah satu la turaddu da'watuhumus shaimu hatta yuftira. Ada 3 doa yang tidak akan terhalang kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akan dikabulkan. Yang pertama, orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Artinya ketika kita berpuasa sejak makan sahur, kemudian terbit fajar di waktu subuh, sampai kemudian waktu berbuka, itu adalah waktu yang mustajab untuk kita berdoa. Maka kita pun akan meminta ampunan,
menyampaikan hajat-hajat kita, ya kan? Yang belum punya istri agar dapat istri. Ya ingat ya? Oh suami dia ya. Ya berarti Bapak konsen Pak ya. Yang lain pada belum itu ya. Ya ya. Yang belum punya jodoh, yang belum punya anak disegerakan anak. Yang sudah anaknya banyak disegerakan ditambah. Nah, seperti itu ya. Jadi doanya dikabulkan. Kita meminta ampunan diampuni. Bahkan ada satu malam kalau kita beribadah di malam itu seperti kita beribadah sepanjang 1000 bulan atau 83 tahun sekian bulan lamanya. Jadi kalau berapa tahun kita sudah puasa ini coba. Rasulullah SAW itu puasa hanya 9 kali saja atau 10 kali ya. Perintah puasa itu di tahun 2 Hijriah kalau nggak salah 2 Hijriah. Beliau wafat masuk 11 Hijriah. Ya, jadi beliau berarti puasanya sekitar 10 Hijriah. Berarti 9 kali saja, 9 kali Ramadan saja. Tapi beliau membentuk sahabat itu punya keimanan yang kuat. Nah, bagaimana kita ini yang setiap tahun dapat Ramadan, kalau kita dapat Lailatul Qadar, pahalanya luar biasa. Ya. Kemudian di Ramadan ini juga segala sesuatu ada gitu ya. Ada rahmat, ada ampunan, ada keberkahan Allah. Tinggal kita mau enggak meraih ampunan dan rahmat Allah di bulan Ramadan. Kalau saya mengibaratkan ya, waktu saya ceramah di Lailatul Huda, Pak Ketua ya. Ini ibarat kita ini Bu, dipersilahkan masuk ke rumah makan. Di dalam rumah makan itu tersedia berbagai hidangan. Masakan Padang, apalagi mie Medan, soto Makassar. Semua hidangan disediakan, kita disuruh masuk. Kemudian 30 hari kita keluar masuk dari rumah makan itu, keluar kita dalam keadaan apa? Kelaparan. Dalam keadaan apa? Tidak mencicipin apapun hidangan yang ada di dalam rumah makan. Sehingga selesai 30 hari waktu yang ditentukan kita keluar dalam keadaan nista. Tidak mendapatkan apa-apa kenikmatan di dalamnya. Nah ini orang-orang yang mendapati bulan Ramadan, tapi dosanya tidak diampuni oleh Allah. Nah ibaratnya seperti itu. Ya. Jadi sangat miris sekali. Makanya kita berusaha di bulan Ramadan ini menyempurnakan minimal ibadah yang wajib. Sholat kita, puasa, zakat, ya kan? Minimal itu dulu. Ya. Syukur-syukur kita bisa sholat malam. Sekarang kalau di luar bulan Ramadan kita mau sholat malam itu kan susah, berat kan? Tapi sekarang ada tarawih bersama, berjamaah, ya kan? Tidak malu kita kan datang ke masjid, ya. Ini menjadi momen untuk menyemangati kita. Kadang memang ada orang itu kalau di luar Ramadan mau ke masjid tuh, malu aku bah, nanti diolok tiba-tiba ke masjid. Jadi kadang orang-orang ini jahil juga, begitu lihat temannya ke masjid, cuy taubat. Malulah orang ke masjid ya kan, baru ke masjid sudah diolok. Cuy tobat nih ya gitu. Wih baju baru ya Allah. Malu sudah enggak ke masjid lagi. Hilang sudah biasanya. Ya? Hilang sudah. Kenapa? Apa ini? Oh, aku diolok gitu. Langsung aku disuruh imam. Wah gitu kan. Misalnya kan. Baru ke masjid. Wih masjid imam diolok sudah kayak gitu kan. Dikerjain teman-temannya. Tapi kalau Ramadan kan enggak ada kan. Semuanya ke masjid gitu kan. Nah, jadi jadikan memang ini momen kita gitu kan. Ini yang pertama. Kemudian di tangga kedua, malaikat Jibril berdoa. Apa doa malaikat Jibril? Jibril ya. Apa doa malaikat Jibril? Ya. Kata malaikat Jibril, rogima anfu abedin, zukirta indahu falam yusolli alaika. Sungguh celaka orang yang disebutkan namaku, tapi dia tidak bersolawat. Ya. Nah jadi kalau disebutkan nama Rasulullah SAW atau Muhammad, hendaknya kita bersolawat. Bagaimana bentuk solawat? Ada yang simpel, Allahumma sholli ala Muhammad. Atau kalau misalnya kalangan Nahdiyin ada tambahan Sayyidina. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Atau mau yang panjang lagi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya, kepada keluarganya juga. Ya. Atau mau yang panjang lagi, seperti kita tahiyat akhir. Ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sholli ala Sayyidina Ibrahim misalnya. Ya. Salawat kepada Nabi Ibrahim juga. Nah, salawat ini adalah salah satu bahwa ada ungkapan-ungkapan, kalimat-kalimat singkat, zikir-zikir yang pendek, tapi manfaatnya sangat besar. Coba kita lihat misalnya ya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu ketika dibakar, itu bacaan beliau itu singkat saja. Ada yang tahu enggak? Apa? Zikirnya Nabi Ibrahim, doanya Nabi Ibrahim ketika dibakar, sehingga Allah memberikan pertolongan. Apa Pak? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu saja cukup, ucapannya itu saja. Ucapannya singkat tapi mendatangkan pertolongan. Ya, jadi ustaz. Ya, hasbunallah wa ni'mal wakil.
cukuplah Allah yang menjadi penolong bagiku. Makanya kalau kita dapat kesulitan, Bu ya, kita dapat menghadapi menghadapi hukum misalnya ya, ada pengacara hebat, udah kita doa aja hasbunallah ni'mal wakil ini. Ya, cukup Allah menjadi penolong bagi kita ini ya. Nah, ya. Atau misalnya kita dalam keadaan misalnya sakit gitu ya. Kita mau menjalani, kalau kita mau operasi itu biasanya Pak, kalau perawatnya itu baik, itu kita disuruhnya Pak, kita akan bius ya. Bapak baca doa ya, baca doa memohon pertolongan kepada Allah. Itu kalau perawatnya bagus kayak gitu. Tapi kalau Anda tidak peduli itu saya kita hilang sudah itu. Ya, itu kalau perawatnya bagus tuh kita diajaknya komunikasi. Kita doa hasbunallah wa ni'mal wakil. Kemudian kita doa ya Allah, berikan pertolongan, kesembuhan, kesehatan, pulihkan gitu kan. Seperti itu. Atau kita lihat Nabi yang ditelan ikan paus. Nabi Yunus. Nabi Yunus itu ya ketika ditelan ya, kemudian dibawa ke dasar laut. Bayangkan itu gelapnya itu bagaimana coba? Ya. Kita itu saya itu hobi kalau snorkeling. Jadi saya kalau ke laut pasti bawa alat snorkeling. Saya punya alat snorkeling sendiri, punya pelampung sendiri. Itu kalau snorkeling, begitu sudah saya dapat yang dalam, saya buru-buru balik gitu. Kenapa? Gelap gitu kan? Iya. Pokoknya saya tandain tuh kalau sudah tempatnya makin indah karangnya, dalamnya itu langsung jeglong gitu ya. Nah, ya kayak gitu. Jadi, wah itu gelabakan, ngeri gitu ya. Bayangin itu Nabi Yunus itu dibawa di dalam perut ikan, kemudian dibawa ke dalaman. Apa doa beliau? Ya. Nah, masalah. Aduh, Ustadz lagi. Banyak Ustadz. Baris Ustadz kita ini. Baris. Dalam kesini lagi. Ya, Imam Khotib sudah ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Subhanaka, maha suci Engkau. Ya, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sesungguhnya aku adalah orang yang zalim. Kenapa Nabi Yunus mengatakan itu? Karena beliau itu berdakwah di kaumnya dan menganggap kaumnya ini tidak bisa dinasihati, beliau tinggalkan. Padahal tidak ada perintah Allah kepada Nabi Yunus untuk meninggalkan kaumnya. Sehingga beliau mengatakan bahwa aku adalah orang yang zalim. Nah ya, nah, kalau ibu-ibu itu ya memang wajar. Jadi kalau kita dapat istri cerewet itu Pak, berarti memang dia wanita. Tapi saya pikir Pak, istri cerewet itu penting. Kenapa? Anak-anak kita ini jangan-jangan tidak dinasihati kalau istri kita tidak cerewet. Saya sekarang itu melihat di masjid itu fenomena, anak-anak lari-lari itu tidak ada yang nasihati. Kenapa? Saya curiga ini mamanya tidak cerewet. Kenapa? Kenapa anaknya itu dibiarin gitu loh. Cowok orang tua yang cerewet itu Pak, pasti anaknya dipesani. Jangan main-main ya, jangan ribut di masjid. Iya kan? Iya. Saya curiga itu mungkin mama-mamanya tidak cerewet, atau cerewet cuma tidak sempat. Jadi penting itu, makanya kalau ibu-ibu itu satu hari, itu harus mengeluarkan 20.000 kata. Ya Mbak Inga, saya belum jadi ibu-ibu kali ya. Keluar juga ya. 20.000 kata itu. Tapi bayangin kalau ibu-ibu mengganti kata cerewetnya itu dengan kalimat-kalimat tasbih, kalimat-kalimat zikir. Bagaimana pahala yang berlipat kepadanya gitu kan. Bagaimana dia memanen berlimpah pahala. Begitu dia, saya pernah mendengar podcast Imam Ketua Imam Haramain, 2 Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Itu siapa namanya? Imam As-Sudais. Ya, kalau tidak salah, ya. Jadi ditanya, bagaimana Anda bisa menjadi imam di Masjidil Haram sekaligus menjadi pimpinan Imam Haramain, 2 masjid suci ini ya, kota suci ini ya. Katanya dulu waktu masih kecil, ketika aku berbuat kesalahan, ibuku akan memarahiku dengan berkata, wahai Sudais, pergilah kau ke Masjidil Haram, jadilah imam di sana. Jadi diusirnya itu begitu kalimatnya, jadilah imam. Anak kita nakal, nakal, gitu. Makanya kita nakal-nakal. Kayak gitu ya. Hampir kita ini zamannya tidak pernah melempar ya. Hampir di zaman kita itu belum pernah yang tidak ada anak-anak seusia kita itu tidak melempar mangga. Ya, atau ada orang ngasih sesajen, kita tunggu orangnya pergi, kita yang ngambil. Itu di zaman kita ya, emang yang seru-serunya itu ya. Seperti itu. Jadi malaikat Jibril berkata, "Zukirta indahu falam yusolli alaika." Ya, celakalah orang yang disebutkan namamu Muhammad tapi tidak bersolawat. Bahkan kata Rasulullah, orang yang ketika disebut namaku tapi tidak bersolawat, maka dialah orang yang pelit. Nah, orang yang pelit. Ya, maka kita memang diperintahkan untuk bersolawat. Ya, biasanya ibu-ibu tanya, Ustadz, mana yang lebih utama, memperbanyak solawat atau zikir kepada Allah? Nah, tapi karena tidak ada yang nanya, tidak saya jawab. Kemudian naik di tangga yang ketiga. Ya, di tangga yang ketiga, malaikat Jibril berkata lagi, ya, Rogima anfu abdin adroka walidayhi au ahadahuma
falam yudkhilhul jannah. Ya. Kata malaikat Jibril, sungguh celaka, ya, sungguh celaka orang yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya, tapi tidak menjadikan dia masuk ke dalam surga. Jadi kalau kita punya dua orang tua, ingat masih punya dua orang tua, ingat? Tinggal ibu. Nah, atau salah satunya. Nah, kata malaikat Jibril, tapi tidak menyebabkan itu, ya, artinya berbakti kepada orang tua itu menjadikan dia masuk surga, maka dia orang celaka. Ya. Bahwa berbakti kepada orang tua itu adalah salah satu atau satu-satunya jalan menuju pintu surga yang paling mudah yang bisa dilakukan oleh setiap orang. Kalau berinfak hanya orang yang punya uang. Kalau berhaji hanya orang yang mampu, mampu fisiknya, mampu juga uangnya. Ya, puasa hanya orang yang mampu, orang sakit nggak bisa sudah, orang tua nggak bisa, ya, orang sakit nggak bisa. Sholat nggak mampu berdiri dengan duduk, tapi kalau berbakti kepada orang tua ini, insya Allah semua bisa, ya, berkata yang baik, ya kan, itu juga berbakti, ya, menenangkan orang tua, ya, tidak menyusahkan orang tua itu juga berbakti. Nah maka pastikan, tapi kalau saya pikir-pikir ini. Kalau saya pikir-pikir Bapak-Bapak sekalian, orang yang usianya 35 ke atas atau 40 lah ya, saya ambil rentang 40, masih punya orang tua, itu berbahagia. Kenapa? Karena kita usia 40 itu usia yang matang. Finansial sudah tidak lagi goyang, rumah sudah ada. Jadi kalau kita masih punya orang tua di usia 40, itu kita bersyukur. Ya, jor-joran memang kita berbakti sama orang tua. Jangan sampai menghambat. Tapi kalau usia masih 20, 25 ke bawah atau baru nikah, itu susah kita mau berbakti. Kenapa? Kita sama istri agak masih ya seperti itu, masih baru mau hidup, penyesuaian ya. Tapi ada laki-laki yang dia takut berbakti kepada orang tuanya karena istrinya. Nah, ini hati-hati. Jangan sampai para istri menjadi penghalang suaminya berbakti kepada orang tuanya. Atau sebaliknya Bapak-bapak sekalian, ya. Istrinya terhalang berbakti kepada orang tuanya karena suaminya, ya. Kasihan istri kita ini, memperistrikan perempuan ini sudah dalam keadaan yang merawat orang tuanya, yang membesarkan orang tuanya, yang mendidik orang tuanya. Begitu dia sudah sarjana, begitu sudah bagus, jadi istri kita. Ya. Nah, baik Bapak sekalian, 3 hal tadi mudah-mudahan kita tidak menjadikan kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Saya tutup, ya mungkin ini saja ceramah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat diri saya dan kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sama-sama istighfar Ramadan ya. Asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah, wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah, wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah, wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah, wa na'udzubika min syakhatika wan
النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار Allahumma innaka afuwun karim. Ya, sudah. Baik, sama-sama kita berdoa untuk berbuka puasa. Zahabaz zama'u wa batalati uruhu wa sabatal ajru insyaallah. Kalau doa yang umum apa? Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. أشهد أن محمدا رسول